Cerita dimulai di kedai makan. Di pagi itu terlihat seorang ibu yang sedang memasak. Ibu itu bernama Miyen dengan putranya yang bernama Gihun. Di sana Gihun menanyakan apakah hari ini ibunya akan pergi ataukah tidak. Dan di saat itulah ibu Gihun baru menyadari bahwa dia lupa jika hari ini dia akan pergi untuk menemui idol K-pop bernama Jian. Sesampainya di lokasi, ditemani dengan Gihun, ibu mendekati Jian dan Gihun memanggilnya. Namun Jian terlihat acuh dan seakan tidak menyukainya. Di dalam, Jian bersama dengan teman segrupnya membicarakan tentang pertemuannya tadi. Namun Jian menanggapi pendapat temannya itu, bahwa menurutnya memiliki penggemar yang beraneka kalangan itu adalah sebuah hal yang bagus. Di sisi lain, ibu bersama dengan Gihun dalam perjalanan pulang membicarakan tentang Jian. Namun ada beberapa hal yang membuat kita sedikit berpikir karena hal ini. 근데 지은이가 노래를 진짜 잘해요. 그치? 그러니까 좀 이렇게 노래를 잘해? 왜긴? 엄마 닮아서 그렇지. 엄마도 한때 날렸으면서. Keesokan harinya setelah memasak di rumah, ibu bergegas untuk pergi ke kedai. Namun tanpa ibu sangka, ternyata Gihun telah menunggunya di luar dan ingin mengantarkannya. Karena kebetulan Gihun juga ingin pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Meski berkali-kali ibu menolak, namun begitulah cara Gihun menjaga ibu yang sangat dia sayangi. Sesampainya di pasar, Pak Lee sedikit membicarakan tentang Jian. Dan dari sinilah kita baru mengetahui bahwa ternyata Jian adalah adik Gihun, atau dengan kata lain adalah anak dari ibu Miyun. Bersamaan dengan itu, Jian yang sedang berlatih didatangi oleh presiden pemilik grup K-popnya itu. Di sana dia mengatakan bahwa Jian harus terus berlatih dengan keras. Dan di saat itulah kita dibawa flashback bagaimana Jian bisa seperti sekarang. Di saat itu Jian yang memiliki impian untuk menjadi idol K-pop berseteru dengan ibunya. Padahal di hari itu adalah hari ulang tahun ibunya, dimana dengan ego tingginya Jian terus memaksa untuk pergi dan meninggalkan ibunya demi impian yang Jian inginkan. Namun karena emosi yang tidak kunjung mereda, akhirnya Jian berbicara dengan nada keras terhadap ibunya. Hingga tanpa diketahui, ayahnya tiba-tiba ada di sana dan langsung memarahi Jian karena sikapnya. Namun tiba-tiba suatu hal yang tidak terduga terjadi. 그리고 언제부터 엄마 아빠가 나 신경 썼는데? 그냥 나 하고 싶은 거 하러 갈 테니까 냅두라잖아. 방해하지 말고! 야, 강지은! Di kedai terlihat ibu yang sedang memasak dan juga seorang perempuan muda yang suka mengabadikan setiap momen yang ibu lakukan. Perempuan itu bernama Baek Jangmi. Setelahnya mereka makan bersama dan salah satu tetangga ibu menyampaikan tentang hari asosiasi untuk para pedagang yang akan diganti dengan kegiatan olahraga. Namun ada sesuatu yang terlihat aneh karena di saat itu ibu Gihun seperti merasa belum diberitahu sebelumnya. Padahal sudah diberitahu beberapa waktu lalu. Tidak lama ketika sedang melihat hasil fotonya, Gihun datang karena dihubungi oleh Baek Jangmi untuk melihat karya seninya, yaitu foto ibu yang akan dipamerkan di pameran foto tahun depan. Di sana Gihun juga memperlihatkan jaket yang dia beli untuk ibunya, dan di sana juga Baek Jangmi mengetahui bahwa Gihun tahu tentang hari olahraga dari ibunya. Dengan kata lain, berarti ada sesuatu hal yang terjadi terhadap ingatan ibunya. Di rumah ketika malam tiba, ibu memasak makarel kesukaan Jian. Yang dari sini kita dibawa flashback kembali bagaimana Jian kecil sangat menyukai makarel panggang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ibu seperti orang bingung dan Gihun langsung menanyainya. Ternyata ibu lagi-lagi lupa bahwa mereka sudah makan beberapa waktu lalu. Keesokan harinya Gihun pergi ke dokter dan dokter yang dia temui adalah ayah dari Baek Jangmi. Di saat itu Gihun tidak menceritakan yang sebenarnya. Namun menurut dokter Baek,
jika hanya sekedar lupa dan tidak merasakan sakit kepala, menurutnya itu adalah hal yang wajar. Jadi dia hanya menyuruh Ki-hun untuk pulang. Malam harinya Ki-hun bersama dengan ibunya. Dia menanyakan apakah ibunya merasa sakit kepala ataukah tidak. Namun ibu Ki-hun mengatakan tidak merasakan sakit kepala. Bersamaan dengan itu, Ki-hun memberikan jaket yang telah dia siapkan untuk ibunya. Hari olahraga yang diselenggarakan untuk para pedagang pun tiba. Di hari itu mereka bersuka cita, mulai dari bermain bersama dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Namun di tengah acara, ibu Ki-hun tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan ketika salah satu tetangga ibu mendekatinya, ibu Ki-hun seperti orang ketakutan hingga akhirnya pingsan. Dan setelahnya Ki-hun akhirnya tahu dari dokter baik bahwa ibu Ki-hun terkena penyakit Alzheimer, di mana ibu Ki-hun akan mulai pudar akan ingatannya dan mungkin akan melupakan semua hal yang sudah dilewati sebelumnya. Mendengar hal itu, Ki-hun terus berusaha untuk menutupi dari ibunya dan hanya menahan rasa sedihnya seorang diri. Di sisi lain, Ji-eun yang sedang melakukan sesi pemotretan di bawah agensinya dihubungi oleh Ki-hun menjelaskan bagaimana keadaan ibunya saat ini. Namun Ji-eun yang saat itu masih mengejar impiannya hanya bisa diam dan hanya merenungi keadaan yang sedang dihadapinya. 근데 나보고 어쩌라고. 알츠하이머래. Setelah 1 tahun berlalu, kini rumah yang tadinya penuh cinta di dalamnya terasa sangat berbeda. Dengan tulisan di setiap ruangnya, bahkan terlalu banyak hal yang sudah ibu Ki-hun lupakan. Meski begitu, Ki-hun selalu dengan baik merawat ibunya. Mungkin hampir setiap saat mengingatkan tentang siapa dirinya, bagaimana keluarganya. Ki-hun terus menjaga ibu dengan baik, hingga akhirnya ibu yang sering keluar tanpa pesan harus dibawa ke kantor polisi karena rasa rindunya terhadap Ji-eun yang membuatnya salah membedakan antara anaknya atau bukan. Karena hal itu, Ki-hun dengan terpaksa harus mengunci ibu yang sangat dia sayangi seorang diri. 그러면 나간다 말을 하셔야지. 왜 여기 계셔? 뭐라고? 야야야야야! 정신아니야! 뭐라 그랬냐고! 이러고 어디다가 큰 소리야? 네가 우리 엄마를 알아? 네가 우리 엄마를 아냐고! Di sisi lain, Ji-eun yang sedang berlatih bersama dengan temannya dihubungi oleh Doksu yang memberitahunya tentang keadaan ibunya yang semakin memburuk. Akhirnya beberapa hari kemudian Ji-eun pulang
dan Ki-hun diberitahu oleh Baek Jang-mi tentang kepulangan Ji-eun ke rumah. Sesampainya Ki-hun di rumah, dia langsung menemui Ji-eun, dan ternyata alasan mengapa Ji-eun sangat membenci Ki-hun karena Ki-hun bukanlah anak kandung dari ibunya, namun sedari kecil selalu mendapat kasih sayang yang lebih oleh ibunya. Dan begitulah kita diperlihatkan masa lalu, di mana Ki-hun kecil mulai diadopsi oleh ibu Ji-eun. 일같이 적 하나 없는데 기훈아, 같이 살래? Ji-eun yang masih dengan amarahnya meminta Ki-hun untuk membiarkan ibu tinggal di panti jompo. Namun Ki-hun yang sangat menyayangi ibu menolaknya. Ibu yang mendengarnya tiba-tiba keluar, dan dengan kasih sayangnya seorang ibu, dia mengatakan, 엄마, 요양원 갈래. 밥 먹고 가, 지훈아. 엄마랑 하룻밤만 자고 가. waktu terus dilalui bersama. Kini Ji-eun yang mulai menerima keadaannya, mulai dekat kembali dengan ibunya. Dan mengenai kepopulerannya, Ji-eun akhirnya meminta izin kepada presidir agensinya untuk membuat lagu di rumah dan mencari ketenangan sementara waktu. Ji-eun kini mulai menyayangi ibunya dengan baik. Ibu yang ingatannya seperti waktu kecil tetap dibahagiakan dengan baik oleh Ji-eun. Bahkan kini Ji-eun mendandani ibunya agar terlihat cantik, walau hanya sekedar ingin keluar membeli es krim. Dan ketika mereka duduk berdua, Ji-eun mengungkapkan segala rasa sayangnya kepada ibu. Meski ibu Ji-eun tidak mengingat namanya sendiri dan menamai dirinya adalah Audrey, Ji-eun tidak keberatan dan terus berbicara dari hati ke hati bagaimana Ji-eun mencintai ibunya. Setelah semua yang terjadi, Ji-eun mengungkapkan segalanya melalui lagu ciptaannya, sedangkan ibu berdandan cantik dan mengabadikan momennya dengan bantuan Baek Jang-mi. Ketika Ji-eun ingin merilis lagu miliknya, tiba-tiba Ji-eun mengeluarkan darah dari hidungnya. Karena hal itu, akhirnya Ji-eun dibawa ke rumah sakit. Ki-hun yang mengetahui kabar itu lalu menemui Ji-eun, dan ternyata Ji-eun mengalami sakit leukemia. Ki-hun yang memang bukan kakak kandung Ji-eun tidak bisa melakukan donor darah untuknya. Akhirnya setelah ibu Ji-eun mengetahui kabar itu, meski sudah dilarang berulang kali, dia tetap memikirkan Ji-eun dan nekat berjalan sendiri untuk menemui Ji-eun. Hingga akhirnya Baek Jang-mi menemukan ibu di jalan dan membawanya untuk menemui Ji-eun. Karena hanya ibu yang memiliki darah yang cocok dengan Ji-eun, akhirnya ibu mendonorkan darahnya untuk Ji-eun. Dan begitulah kasih sayang seorang ibu yang sampai kapanpun tidak akan pernah hilang untuk anak. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. Kenangan di masa lalu mungkin sulit untuk dilupakan, namun bukan berarti kita harus berhenti di titik itu. Dan ingatlah bahwa kebahagiaan akan selalu datang di saat yang tepat. Jika bukan hari ini, mungkin besok.